Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi kajian kita sebelumnya, bagaimana kita bisa membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ad-Dulaimi menyampaikan qala idza dhahikallahu ala ahadin ghufira lahu. Sesungguhnya apabila Allah taala tertawa kepada seseorang, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala. Apa yang menyebabkan seorang hamba diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Karena Allah tertawa kepadanya. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan di dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi adalah orang yang selalu banyak bangun malam dan meninggalkan hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat di malam hari itu. Disebutkan anna Rasulullah SAW qala dhahikallahu ta'ala min kunuti ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tertawa dengan bangunnya seorang hamba. Wa qarraba ghairahu, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa yadhakur rabb, apakah Allah taala tertawa?" Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Allah tidak pernah tertawa kecuali untuk hal-hal yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tertawa dengan orang yang banyak berdiri di malam hari dan dia meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu, dia tinggalkan, dia habiskan waktunya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah, orang-orang yang disediakan oleh Allah taala surga adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Badan mereka kering dari tempat tidur. Maksudnya apa? Jarang dia lekatkan badan itu dari tempat tidur, di tempat tidur ketika malam hari. Habiskan waktu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah taala tertawa kepada kita, perbanyak qiyamul lail, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, habiskan waktu kita di malam-malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan di dalam satu riwayat, beliau memerintahkan kita kama qala afsus salam wa at'imut ta'am wa qumu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Beliau menyampaikan afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, wa qumu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah engkau di malam hari ketika manusia tidur. Untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada orang-orang yang rajin bersedekah, menginfakkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ad-Dulaimi disebutkan Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan innallaha la yazhaqu ila ar-rajuli idza mutta yadahu bis-shadaqah wa man dhahikallahu ilaihi ghufira lahu. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan sesungguhnya Allah sungguh tertawa kepada seorang hamba ketika dia mengulurkan tangannya untuk bersedekah. Dan siapapun orang yang tertawa kepadanya Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah. Nabi kita di dalam riwayat yang lain menyampaikan kama qala a'tik nafsaka minan nari walau bisyakit tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun engkau bersedekah dengan setengah biji kurma. Setengah biji kurma maknanya sesuatu yang sangat tidak berharga mungkin bagi seorang manusia.
Karena kalau kurma utuh masih mau dimakan, tapi biasanya kalau kurma setengah, bekas makannya orang lain itu biasanya dibuang. Sesuatu yang sangat tidak berharga. Tetapi kalau kemudian dia niatkan itu sebagai taqarrub kepada Allah, diambilkan dari harta yang halal, digunakan dengan cara yang benar, diniatkan lillahi ta'ala, maka Allah ta'ala akan menerima dengan baik. Di dalam hadis yang lain Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan ukama-qala, man tasaddaqa min kasbi thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyiban. Siapapun orang yang bersedekah dari harta yang baik dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, fayaqbalullahu biyaminih, maka kemudian amal soleh berupa sedekah itu meskipun sedikit akan diterima oleh Allah Ta'ala dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbihi, kemudian oleh Allah akan dibesarkan dan dikembangkan amal yang sederhana tadi itu. Kama yurabbi ahadakum falawahu, sebagaimana kalian memelihara anak kuda, hatta takuna mislul jabal, anak kuda itu kecil, ya, kemudian dia dipelihara sehingga besar seperti seekor kuda. Demikian pula amal soleh berupa sedekah, ya, beramal untuk Allah Ta'ala, berinfak fisabilillah, maka akan Allah kembangkan hatta takuna mislul jabal, kemudian sedekah itu sehingga berubah sebesar gunung, kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Allah tertawa kepada dua orang yang berjihad fisabilillah. Jadi dua orang saling membunuh, kemudian dua-duanya kemudian akhirnya nanti mati, dan dua-duanya mati syahid. Allah tertawa kepada keduanya. Nabi kita Muhammad SAW di dalam riwayatnya Imam Ibnu Hibban menyampaikan, dhahikallahu azza wa jalla min rajulaini qatala hadduma sahibahu tsumma dakhalal jannah. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh. Kemudian yang pertama membunuh orang yang kedua masuk surga, kemudian orang yang membunuh masuk surga. Kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika mendengar kisah itu, maka Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Maka Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, orang yang pertama, orang yang bertempur pertama kali, seorang muslim melawan orang kafir, kemudian orang Islam ini terbunuh di jalan Allah sehingga dia mati masuk surga. Kemudian orang kafir yang membunuhnya, kemudian dia bertobat, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia berjihad fisabilillah, kemudian dia mati syahid. Maka Allah Ta'ala tertawa kepada keduanya. Begitu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Satu keutamaan bagi orang-orang yang mati syahid di dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa dan kesalahannya, ketika dia bertobat, kemudian dia berjuang untuk memuliakan agama Allah sampai mati syahid, Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan dunia akhirat kita. Semoga Allah menerima amal soleh kita. Sekian dan demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.